Kitab Suci Keluarga. Suatu hari seorang pastor mencoba menguji pengetahuan agama si kecil anak. Ia mengawali dengan bertanya, "Apakah engkau rajin menghadiri sekolah minggu?" "Oh tentu, pastor," katanya. "Dan engkau pasti mengenal kitab sucimu." "Ya, pastor." "Dapatkah engkau mengisahkan sesuatu yang ada di dalamnya?" "Saya dapat mengatakan segala sesuatu yang ada di dalamnya," kata anak. "Sungguh?" senyum sang pastor. "Ceritakanlah sekarang." "Baiklah," kata anak. "Foto pacar kakak perempuanku ada di dalamnya, dan resep kue ibuku juga seikat rambutku yang dipotong ketika aku masih bayi ada di sana, dan juga ada nota garansi arloji papa." Pertanyaannya, apakah barang-barang ini ada dalam kitab suci keluarga karena setiap orang menggunakannya dengan teratur, ataukah karena tidak pernah digunakan sehingga barang-barang itu aman di dalamnya? Diceritakan oleh Tony Castle. Allah dalam manusia. Rudyard Kipling, penulis klasik tersohor dari Inggris, mengisahkan cerita berikut. Pada suatu saat, ketika para dewa baru muncul, mereka tidak mempunyai nama. Mereka cemburu kepada manusia. Karena manusia masih sangat baru, sehingga tanah liat yang dengannya manusia dijadikan masih basah dan lembab. Tetapi manusia malah menyatakan dirinya bahwa ia juga semacam dewa. Mendengar itu, para dewa yang lain merasa tidak senang. Mereka ingin mengambil unsur dewa itu daripadanya. Maka pada suatu malam mereka datang dan mencurinya. Mereka bermaksud menyembunyikannya di suatu tempat yang tidak mungkin dapat ditemukan oleh manusia. Tetapi hal ini tidaklah mudah. Jika mereka menyembunyikannya dimanapun di atas bumi ini, manusia dengan sifat ingin tahunya pasti akan menemukannya kembali. Jika mereka menyimpannya sendiri, suatu saat manusia mungkin mendaki ke langit untuk menemukannya. Sementara para dewa membicarakan hal itu, salah seorang yang paling bijaksana di antara mereka berkata, "Saya tahu apa yang akan saya lakukan, serahkanlah itu kepadaku." Kemudian ia mengatupkan tangannya sekeliling cahaya yang berkedap-kedip itu, yang merupakan unsur ketuhanan manusia yang mau dicuri. Dan ketika tangan raksasa itu terbuka kembali, cahaya itu menghilang. "Segalanya akan aman," kata dewa yang paling bijaksana itu. "Saya telah menyembunyikannya di tempat aman, dan manusia tidak akan pernah menemukannya lagi. Saya telah menyembunyikannya di dalam diri manusia sendiri." Diceritakan oleh Rudyard Kipling. Angkatlah kepalamu. Suatu ketika, seorang anak muda berjalan-jalan di trotoar dan menemukan sekeping uang logam senilai 100 rupiah. Sejak saat itu, ia selalu mengarahkan matanya ke arah tanah ketika berjalan kaki. Setelah 30 tahun, ia berhasil mengumpulkan barang-barang berikut ini. 10.000 rupiah berupa koin, 18.000 berupa kancing, dan 34.000 berupa peniti. Sebagai akibat dari kebiasaan berjalan menunduk itu, ia telah menumbuhkan bentuk punggung yang bungkuk dan postur tubuh setengah lingkaran. Ia telah kehilangan keindahan dan kemuliaan cahaya matahari, senyum para sahabat, keindahan para bunga dan pepohonan, langit biru dan awan putih yang lembut, dan segala sesuatu yang menjadikan hidup ini terasa lebih bermakna. Bukalah matamu dan angkatlah kepalamu. Engkau mungkin akan kehilangan beberapa keping logam di tanah, tetapi engkau akan menyaksikan semua keindahan yang membuat hidup ini menjadi sebuah petualangan yang menakjubkan. Sebagaimana dikatakan Yesaya dan Yeremia dan juga para pemazmur, angkatlah matamu ke tempat yang tinggi. Diceritakan oleh Bruno Haxpil. Mentertawakan neraka. Hal ini terjadi di Afrika Tengah. Seorang pastor dengan semangat yang berapi-api berkhotbah tentang api neraka. Untuk memperjelas maksudnya, pastor itu mengeluarkan sebuah kartu pos bergambar dari koleksinya dan menempelkannya pada papan berita gereja. Katanya, lukisan ini dibuat oleh Dore, seorang ilustrator kitab suci kenamaan asal Perancis. Inilah salah satu lukisan yang teramat nyata mengenai penderitaan di api neraka. Ketika sang pastor sedang menikmati makan pagi yang sudah terlambat, tiba-tiba ia terhenyak oleh gemuruh tawa dan sorak-sorai yang datang dari kerumunan orang banyak yang mengelilingi papan berita tadi. Bagaikan kilat keluar dari rumah, ia berteriak, "Diam! Apa yang kau maksudkan dengan semua kebisingan ini? Neraka bukanlah sesuatu yang patut ditertawakan." Salah seorang umat mengapi tangan pastor, kemudian menunjuk ke gambar. "Tidakkah pastor melihatnya?" katanya mengingatkan. "Lihatlah, semua orang di neraka adalah orang kulit putih." Diceritakan oleh Tony Castle. Anda adalah jalan.
Di Malaysia, selama Perang Dunia Kedua, seorang petani yang merasa simpatik dengan perjuangan seorang tawanan perang membantunya meloloskan diri dengan menunjukkan jalan baginya ke pantai, dan dari sana dapat meloloskan diri. Ketika mereka berjalan menuju pantai, mereka terhalang oleh hutan rimba yang tidak mungkin ditembus. Tidak ada tanda-tanda kehidupan manusia dan bahkan tidak ada jejak sedikit pun untuk dilalui. Tawanan itu semakin merasa lelah dan mulai merasa ragu. Maka ia menatap pemandunya dan berkata, "Apakah engkau yakin ini jalannya?" Orang Malaysia itu menjawab dalam bahasa Inggris terbata-bata, "Tidak ada jalan, akulah jalan itu." Alangkah kata-kata tersebut menyerupai kata-kata Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan." Diceritakan oleh William Barclay.